Nih. Assalamualaikum. Bab. Kang, lagi ngapain? Biasa. Cek-checking aja. Cek apa? Lagi bersih-bersih. Enggak bersih-bersih, checking kamera. Kamera ini berusak. Untuk syuting kapan? Untuk syuting nanti. Nanti. Kan? Ntar lagi. Oh iya. Kal, Ana dari semalam tuh ada masalah ini. Nggak tenang. Ini agak serius nih. Bentar. Ada masalah tapi kok mukanya kayak ini ya, kayak nggak ada masalah gitu. Mungkin Coba dulu kita dramatis. Kal, ini ada masalah nih. Masalah apa? Masalah. Jadi kan semalam tuh, Ana kan sering ngumpul-ngumpul sama kawan nih, depan rumah sambil ngopi-ngopi. Jadi pas waktu Ana datang, orang itu lagi ngomongin orang, gibah kan, gibah. Terus agak ngejelek-jelekin orang gitulah. Jadi pas Ana datang, Ana tuh nyeletut. Ana bilang, udahlah jangan gibah-gibah. Asal kemari pasti gibah terus. Asal kemari ngomongin orang terus. Nanti pembahasan lah gitu. Ya Ana kan, ya nggak mau lah orang itu gibah gitu kan. Jadi Ana berusaha untuk seolah-olah menasihati mereka gitu. Tapi respon orang itu, respon teman yang Ana nasihat ini malah jadi kayak marah gitu. Ya udahlah kalau nggak mau kesini udah nggak usah kesini, nggak usah denger nggak usah ikut cerita. Jadi dia ngusir gitu? Ngusir. Abis itu ya tengok-tengok setelah Yana duduk aja lah kan sambil bercanda gitu ketawa kan. Abis itu udah nggak enak aja gitu pembicaraan suasananya. Jadi di mana tuh ngumpulnya? Dekat rumah. Ngumpul nggak ngajak-ngajak. Enak juga. Okay. Cuman tuh kan. Itu masalah. Ini Ana mau nanya nih, mau konsultasi nih. Bentar dulu. Ya, kita sapa dulu. Oh iya, kita sapa dulu ya. Sahabat-sahabat kita nih, sahabat-sahabat yang hijrah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya kan? Ini apa kita tadi masalahnya bang? Masalah gibah ya. Gibah. Terus ada nasihatin mereka lah gitu. Jadi ini buat sobat-sobat kita ya, yang untuk ikhwan dan akhwat sekalian, masya Allah, yang mudah-mudahan nonton, banyak yang nonton gitu kan. Kita bincang permasalahan kita nih bersama Bang Riki karena ceritanya ada masalah tentang teman-temannya yang lagi ngumpul ya sama Bang kan gitu, ngumpul sama Bang Riki. Habis itu rupanya teman-temannya yang gibah. Bang Riki coba untuk nasehatin ya. Untuk pembahasan kini menarik ya kayaknya ya. Jadi cuma bekal. Jadi Ana datang ke situ tuh, tiba-tiba Ana nasihatin mereka tuh lagi gibah. Kan Ana nggak salah lah nasihatin mereka tentang gibah. Iya. Nah, ya menurut Ana, ya selagi bisa Ana nasihatin lah gitu kan. Ya Ana kan tahu itu nggak boleh. Nah, jadi tapi mereka tuh jadi marah-marah gitu. Marah-marah dia ya? Nggak marah-marah banget sih, cuma kelihatan sih. Jadi kayak hubungannya jadi udah nggak enak. Dirimu sendiri lah gitu ya ceritanya. Iya, betul. Jadi perihal abang ngumpul-ngumpul gini, permasalahan kawan-kawan, ya pasti biasa gitu. Ya setiap ada perkumpulan ya ada halnya, ada yang masa senangnya, ada yang masa tidak senangnya. Ya masa senangnya disebabkan bisa dari satu orang, masa tidak senangnya pun bisa disebabkan dimulai dari satu orang. Jadi ceritanya tadi tentang kawan abang yang ini kan masalah nih. Gibah kan, gosip ini kan masalah. Kita tahu lah gosip itu kayak mana gitu kan. Ya gimana mananya ginilah, Allah Subhanahu Wa Taala kan bilang bahwasanya ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, ya kan? Fakarihtubuhu. Apakah kalian mencintai untuk memakan daging bangkai saudara kalian sendiri ya kan? Nah, jadi Anda bilang juga gini, ya kalian apa mau makan daging bangkai? Nengok tikus saja muntah. Ini makan daging saudara sendiri. Gitu. Anda bilang gitu, makin orang itu lagi makan nggak? Enggak Enggak lagi makan. Maksudnya di meja gitu enggak ya?
langsung makin gak enak wajahnya gitu. Nggak enak wajahnya ya. Betul sih memang. Ya gibah ini tahu lah kita kan. Apalagi kita ini kan orang yang berilmu. Kawan abang ada ikut kajian sama abang juga? Ikut kajian ya, belajar juga sama abang? Enggak sih. Maksudnya pergi gitu sama enggak ya? Enggak. Nah, yang mungkin ya nggak masalah sih kalau soal itu. Yang penting kan kita kasih tahu. Ya memang soal gibah ini kan masalah yang besar ya. Bisa jadi kalau misalnya kita menggosipin orang gitu. Misal si kawan A sama si kawan C gibah si kawan B, menggosip si kawan B. Bisa si kawan B ini nggak tahu datang jadi yang sumber masalah gibah ini kan si kawan A. Jadi si kawan B ini pergi si kawan C nggak mau kawanin si kawan B gara-gara si kawan B digibahin sama si kawan A. Ribet ya? Ribet. Gimana? Tapi paham kan? Paham. Gitu. Jadi ceritanya gitu. Ya karena permasalahan si kawan A yang gibahi si kawan B. Jadi si kawan C nggak mau kawani si kawan B. Iya. Jadi kayak virus gitu ya? Virus. Oh. Nah, masalahnya antara gibah ini, dia bisa jadi gibahnya itu menceritakan tentang aibnya si kawan B ini, ataukah dia bisa memfitnah si kawan B ini. Kan sama-sama makan daging. Daging bangir ya? Nah, jadi yang satu ini yang bedanya ini, yang satu ini gibahnya buka aib, yang satu ini gibahnya fitnah. Oh beda nih. Nah, maksudnya fitnah nuduh, bohong ya gitu ya. Tahu kan? Tunggu. Anak lupa nih gibah ini sebenarnya kayak mana nih? Gibah ini gosip loh. Gosip. Terus ngejelek-jelekkan. Ngejelek-jelekkan gitu loh. Ngejelek-jelekkan, ceritakan tentang mau benar atau enggak? Mau benar atau tidak. Gibah itu gosip. Gosip. Jadi itu sebenarnya yang kalau laki-laki yang gibah tuh kayak mama gosip. Yang tahu Kalau laki-laki yang gibah tuh kayak mama gosip gitu berarti. Iyalah. Waduh. Ya mohon maaf ya. Memang sih kita kan lihat dari tahu lah Bang, dulu kan ada sinetron. Tapi maaf gitu dulu ya kan. Enggak semua mama itu enggak semua gosip. Maaf. Ya maaf, kita balik lagi. Ya untuk ibu-ibu. Mohon maaf. Maaf ya. Lanjut. Ya, jadi gitu. Ya kira-kira soal apa tadi? Gibah tadi. Gibah enggak. Gibah itu kita kan apalagi sama kawan abang ini laki kan? Iya. Laki kan. Ya laki-laki kan ngapain sih kita? Maksudnya gibah sih gitu. Gosip gitu loh. Kan enggak boleh gitu. Ya, kita kan lebih baik menceritakan tentang hal yang bermanfaat. Ya kayak ya belajar gitu kan. Ya berarti sebenarnya kalau anak tegur mereka itu sebenarnya anak nggak salah kan? Kalau anak nggak nyampaikan itu kan misalnya ya anak kan ngaji dikit-dikit lah tahu lah kan. Itu kan dakwah yang anak sebar kan? Ya kan? Kita jeda dulu ya. Bentar lagi kita lanjutkan ya kawan-kawannya. Iya. Ya, kita lanjutkan setelah jeda berikutnya. Tetap di Sahih. Oke, kita kembali lagi di Sahih. Situ kamera kita. Oh iya, situ kamera kita. Masya Allah. Ya, kita kembali lagi ya kawan-kawan ya, anak sekalian ya. Ya ke Sahih tadi lanjutkan kita. Nah, serius. Kita nih kayak mana nih mode kita nih? Serius sekarang tadi atau bagi para pemirsa nih yang tadi segmen 1 nggak nonton. Iya. Ini permasalahan kami tentang gibah nih. Gibah ya betul. Jadi anak itu tadi coba nasehatin teman-teman anak yang lagi gibah. Ya. Nah, tadi sampai di ya masih di permasalahan gibah sih ya. Nah, tadi abang tanya tentang kalau misalnya nasihat abang itu betul apa enggak gitu. Jadi cuman berkala ya anak tahu nih anak sering ikut kajian gibah tuh nggak boleh. Nah bahkan kalau misalnya anak nimbrung ke situ dan anak dengar dan anak jadi salah juga kan mendengarkan gibah kan. Iya. Oke. Jadi permasalahan gibah ini kan kita tahu bahwasanya bahaya dia gibah itu. Banyak bahayanya. Banyak banget bahayanya. Kita tahu lah bahayanya.
Salah satu contohnya kan pertama gibah ini membuat kita keracunan, candu tuh. Candu abang tahu maksudnya candu. Maksudnya apa nih? Jadi, Keracunan apa? semakin kita misal nih, bukan masalah gibahnya ya. Maksudnya- Dari candu. dari perawalannya orang yang gibah itu. Semakin kita mendekat dengan orang yang bergibah, semakin lama kita ya Suka menggibah. suka bergibah Oh juga, gitu. Ini enak nih pembahasannya. Lanjut ya. pembahasannya, yuk, lanjut, Iya, yuk. iya. Habis itu kan yang kedua kan menceritakan tentang aib orang, membuka-buka aib orang, membara aib orang. Tahu lah itu kan buruk, tahu kan. Ah. Habis itu yang ketiga bisa jadi kita di dalamnya kita tidak tahu unsur penuduhan. Oh iya bener atau Iya kan? enggaknya. Betul apa enggaknya? Gara-gara si kawan ini nggak suka sama si ini. Gitu. Yang jelas ini pasti bikin kayak virus lah ya kan. Virus ibaratnya membuat orang lain juga terikut benci sama si fulan. Iya, itu kan termasuk Nah, pergaulan yang buruk gitu. nah. Ini anak nih ada nih. Nanti anak kirim lah. Ini cuma Apa itu? dari artikelnya aja. Kita tahu bahwasannya dalam teman-teman kita kan pasti ada kawan-kawan yang suka ngobrolnya yang nggak jelas gitu kan. Ada. Ngobrolin tentang orang. Hmm. Nah, ya. Kita sebagai teman kita ya memang kita harus menasihati. Mm-mm. Pertama kalau misalnya kita memang kan Rasulullah SAW kan Sama. apa namanya, idza ra'a ahadakum munkara ya kan, falyughayyirhu biyadi, ya, fa illam tastati fa bi lisani, fa illam tastati fa bi qalbi, wa dzalika dhaful iman. Man ra'a minkum munkara ya, man ra'a minkum munkara Apa artinya? falyughayyirhu biyadi. Nah, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran maka dia ubah, maksudnya dia turun tangan ya, maksudnya dia turun tangan ya dengan tangannya, maksudnya ya dia ubah lah, dia perbaiki dengan tangan. Failan ya sati, apabila dia tidak mampu ya makan dengan perkataan. Kalau makin nggak mampu ya dengan hati. Nah, karena itu termasuk selemah-lemahnya iman kan. Hati ini pasti mengingkari lah yang namanya kemungkaran, ya kan, keburukan. Ya kalau misalnya memang kita bisa pada saat suatu situasi itu dengan tangan kita ubah, kita perbaiki, ya harus kita ubah dengan tangan kita. Kalau misalnya kita nggak bisa dengan tangan kita, ya setidaknya dengan lisan kita. Kalau memang nggak bisa dengan lisan kita, kalau kita nggak bisa ngobrol itu situasinya dengan yang kayak misal nih rame-rame gitu, nggak pas itu, ya udahlah kita diam aja, sabar ya. Kalau misalnya memang nggak sanggup, kita doakan aja, kayak gitulah, maksudnya setidaknya kita udah usaha Udah usaha ya. kita udah. Berarti di sini sebenarnya kan Nana kan nggak tenang nih. Beberapa hari ini kan namanya kan kayak ada perasaan bahwasannya temen-temen yang Ana tegur ini kelihatan dari wajahnya, kelihatan dari gerak-geriknya, dia tuh udah nggak suka gitu. Iya. Ana ajak bicara pun dia pun ya aduh ini kenapa. Jadi beberapa hari ini apa salah Ana gitu kan. Ana kan ibaratnya kayak yang antum bilang kan, Ana sedikit banyaknya tahu nih tentang gibah itu nggak boleh. Nah, Ana menasihatin tuh. Nasihatin. Nah, ujung-ujungnya jadi kayak gini gitu. Nah, sebenarnya kayak mana nih, Kal? Oke, kita Jadi Anda pun bingung kalau misalnya Anak sampaikan Anda juga salah, Anda duduk juga nanti Anda ikut-ikutan gibah gitu. Iya sih, betul juga. Ya, kita kan sebenarnya kalau misalnya untuk ngobrol sama kawan itu kan misalnya untuk menghindarkan dia dari keburukan lah, menghindarkan dia untuk jatuh dalam keburukan ya. Setidaknya kan kita udah membantu dia, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya kan? Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Apa itu artinya? Oh, lu tahu aja. Artinya kagak tahu. Ini nih contoh nih. Kalau belajar agama dulu, belajar bahasa Arab dulu. Iya. Iya benar. Biar ngerti. Nah, sahabat Indra kan sama-sama kita belajar. Sama-sama kita belajar nih, insyaallah. Sama Haikal. Janganlah sama Ana. Iya, iya. Yang akan masih kurang gitu kan. Kita kan sebagai kawan aja. Iya. Lanjut. Kita lanjut ya. Ya gitu. Jadi tolong menolong lah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan kau tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Kan yang kayak gitu kan
buruk gitu. Masa yuk kita apa namanya, kita kambing hitamkan sih apa nih gitu. Misalnya habis itu Kita adu domba. Oh, enak sekali. Habis itu udah berunding nih kawan gue di depan. Diceritakan, si Pulan ceritain. Waduh. Gitu kan. Ini kalau si ini kayak gini, si ini kayak gini, sini kayak gini. Bisa abang depan korban sama kawan-kawan yang lain yang nggak tahu. Misal ada 3 orang gitu. Sudah 3 orang ini kan walaupun jamaah kan tetap ada satu komplotan. Oh gitu. Sementara yang lain kan jamaah yang nggak tahu termasuk abang misal. Nah, ini kan di depan umum juga gitu. Ya, kita setidaknya tolong mereka gitu, jangan sampai mereka buat kayak gitu. Tapi kayak contoh abang tadi kasih taunya langsung ya gitu. Ya, anak tadi kan datang anak kan, karena mungkin ini udah memang udah teman akrab, tapi jadinya nggak akrab lah gara-gara itu. Ini udah akrab nih, jadi maksud anak langsung aja, jangan gibah lah, datang ke sini gibah. Asal ini ngomongin orang. Alah, gibah aja gitu. Gitu. Iya sih, betul juga. Dosa. Sakit hati dia. Iya. Sekarang tanya, ya udah makan. Ya itulah makanya bang. Ya setidaknya kita memang watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Tapi kan kita kasih nasihatnya secara lemah lembut, ya kan. Apa namanya, waqulu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Kayak apa? Waqula lahu qawlan layyinan, kayak Nabi Musa sama Nabi Harun pergi ke Firaun. Kan dia disuruh Allah kan ngomong dengan perkataan yang lemah lembut. Mungkin dia ingat atau takut gitu kan. Ya tetap disoi. Kita harus angkat dulu permasalahannya di kawan-kawan ini. Ya. Ini masuk tentang Nasihat. bagaimana menasihatinya itu. Kawan. Iya benar. Nah, kita tuh mau berbuat baik, ternyata menimbulkan sesuatu hal yang negatif. Tuh. Nah, iya, bisa negatifnya ke kawan, bisa negatifnya ke kita juga. Nah, jadi ini untuk permasalahan teman. Kita kasih nasihat dalam hal bergaul ya. Iya, kita kasih. Ya kayak tadi anak contohkan, dari Al-Quran kan udah jelas. Allah suruh Nabi Musa sama Nabi Harun pergi ke Firaun untuk menasihatinya dengan perkataan yang lembut. Nabi Musa dengan Nabi Harun. Ya. Kan mereka bersaudara. Gitu ya. Jadi sama kayak abang ke kawan abang gitu. Ya kasih nasihatnya yang lembut gitu. Dulu anak juga pernah kayak gitu bang. Juga apa nih gitu. Nasihatin orang itu? Maksudnya bukan nasihat kayak mana ya, ingatkan gitu lah, kasih tahu lah, ingatkan lah gitu. Ya anak kan pun nggak terlalu berilmu lah, kan sekarang masih belajar gitu kan. Gitu. Jadi anak kasih tahu ke, contohnya anak dia karena nggak tahu apa-apa ya, anak teriak-teriak juga kadang. Bukan teriak-teriak, gimana ya, kasih taunya mungkin agak tegas, agak keras gitu ya. Saya sampai ke orang-orang ya. Contohnya lah. Nah itulah kalau yang marah-marah gitu. Iya, kayak anak pun gini kan. Kemarin anak sempat berpikir juga. Anak kan niatnya mau nasihatin nih, tapi kayak di satu sisi kayak ada macam menggurui dan gitu. Jadi seolah-olah memang nggak enak jadinya. Emang sih. Ya gitulah bang. Kita harus pelan-pelan gitu bang kasihnya kita. Karena pun dari pengetahuan kita ya kan, dari kita sering kita belajar kan, inilah yang cara kita menasihat yang benar loh kayak mana gitu. Kita kasih tahu, kita harus menasihati dia di dalam lingkup di mana orang-orang, maksudnya tertutup gitu, lingkup tertutup di mana orang-orang yang lain nggak melihat gitu. Oh maksudnya 4 mata gitu. 4 mata, 2 aja. Kayak tadi apa tuh tentang
Nabi Musa dan Harun tadi? Nah itu berdua, mereka datang ke Firaun secara empat mata. Gitu. Oh maksudnya datangi ngomong Ya kan ngomongnya secara pribadi pelan-pelan. gitu ya? Oh. Secara ngomongnya secara pribadi, ya mendatangi langsung, tidak di depan para rakyatnya. Oh. Ya, Kenapa Nabi- emangnya? Kenapa emangnya? Kalau ngomong di depan orang itu kenapa? Kenapa kita nggak boleh ngomong depan Iya. orang ramai? Ya itu bisa buat dia malu gitu. Oh iya. Iya. Kan bisa buat Bener. dia malu gitu. Ya contoh lah kayak abang tadi bilang, minder dia ini sama abang kan. Ya, gitu. Udah makan. Iya. Kawan atau kawan abang itu? patungnya. Yuk makan yuk. Oh, Gitu kan. berarti dia sebenarnya dia malu, makanya dia marah gitu ya. Malu, makanya marah. Merasa dipermalukan gitu. Iya, sampai pada fase di mana dia nggak mau mendengar nasihat abang lagi. Urus aja dirimu sendiri. Mana ada urusan katanya gitu. Sanalah kalau memang dibilang sanalah kalau nggak mau dengar udah sana aja, nggak usah kesini. Ya kayak gitu. Gimana kan jadi Sebenarnya kita dalam milih kawannya kan memang cari kawan yang sama-sama kita satu pengajian. Kalau misalnya memang dia inilah contohnya, dia memang masih belum belajar, ya abang ajak dia belajar. Kalau misalnya dia memang nggak mau, abang ajak lagi, tapi secara lembut, jangan aja dia suruh Itulah kemarin kan karena beliau ini adalah merasa udah teman dekat kan, ya kita pun kadang-kadang suka lost control kan. Iya. Padahal sih memang niatnya pengen supaya teman-teman ini yang nggak bergibah gitu, karena kan memang kebanyakan ya kita sering kumpul minum kalau kita nggak pandai kontrol diri itu ceritain masalah. orang Itu masalahnya. Iya. Jadi gitulah. Karena pun iya anak pribadi pun kan, karena memang mungkin kurang pengetahuan atau segala gitu macam ya. Iya. terikut gitu karena Oke, karena masalah itu makanya ya kita dalam kasih tahu kawan, kasih ingat kawan, biar dia nggak tersinggung juga. Ya kita kasih dalam empat mata, kita bilang sama dia empat mata, kita nasihati, jangan bergibah gini nggak baik apa terus. Itu bisa membuka aib orang, berdosa. Ya pelan-pelan gitu kita kasih mungkin tahu. di situ dia lebih bisa menerima ya daripada kita ngomong Nah seperti depan itu orang. lebih bisa menerima dia insya Allah. Apalagi ya kalau misalnya cuma berdua aja gitu daripada rame-rame, nanti dia merasa malu, dia jengkel sama abang, nggak mau lagi berteman sama abang. Sebenarnya untuk pertama, misal nih kalau misalnya kita ada kasih ingat dia tetap nggak mau, ya udahlah, apalagi kita buat. Ya udahlah, penting kita udah Yang penting kita coba usaha, nasihatin kita doakan dia. Dan apabila dia masih bergibah di situ, lebih baik abang nggak usah duduk di situ, karena kayak yang dia bilang. Mending pergi tempat lain. Ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Dengan catatan kita udah coba nasihatin Dengan ya. catatan kita udah coba nasihatin. Kan masih banyak kawan kita yang udah belajar, yang udah hijrah. Kan masih banyak kawan kita yang bisa kita duduk bersama sama mereka gitu loh. Karena kayak antum bilang tadi kan, gibah ini kayak virus ya, Views, atau candu ya kan. candu. Pak. Hari ini ngomongin siapa ya gitu. Iya, hari ini ngomong siapa ya? Kayak mama. Maaf ya mama ya. Maaf ya ibu-ibu, umi-umi di rumah. Tapi sebenarnya mama nih sebenarnya dalam hal agama yang paling rajin mama. Banyak mama ya. Mama, apalagi kalau misalnya soal tahsin, belajar tahsin itu mama. Iya. Itu masya Allah, emak-emak yang masya Allah. Berarti bukan lebih mama. banyak bapak-bapak yang gosip. Enggak juga ya? Enggak juga. Ya, pokoknya bapak-bapak mohon maaf. Gitu. Ya, mudah-mudahan lah bisa jadi Pelajaran. ya belajar buat kita. Yang penting kan kita usaha untuk menasihati kawan kita doakan kawan kita. Kalau untuk pesan-pesan lah untuk sahabat sohe kita ini, mungkin ya memang banyak kejadian kayak gini di kaum anak muda. Iya sih. Kan anak muda ini sering nongkrong nih, gimana nongkrongnya itu yang nggak kita hindar dari gibah. Nah habis itu kita menasihatin orang tuh juga dengan baik. Nah, yang masih muda nih teman-teman sekalian nih, sahabat-sahabat kita sekalian ya kan, yang kita lebih utamakan tuh dalam hal-hal di dunia ini untuk mencapai akhirat kita, termasuk kita kaum muda ya harus pandai memilih lingkungan
pergaulan ya kan Bang. Iya benar-benar. Pandai memilih lingkungan pergaulan yang baik gitu. Kita harus pandai memilih teman. Bolehlah ada kawan-kawan yang dulu mungkin kita berteman. Ya, tapi setidaknya sekarang kita ajak mereka gitu. Kalau misalnya memang mereka nggak bisa kita ajak, kita tinggalkan, kita doakan hidayah untuk mereka gitu. Nah, kemudian termasuk dalam suatu perkumpulan seperti tema kita hari ini, ya kita dalam satu perkumpulan, apalagi perkumpulan bersama kawan-kawan itu kita bicarakan, kita bahas tentang hal-hal yang bermanfaat gitu. Ya contohnya lah, kalau misalnya tentang tentang din, ya, tentang agama kita, ya kita bicarakan tentang ilmu. Kalau misalnya kita bicarakan tentang dunia kita, ya kita bicarakan ya tentang gimana ya, hal-hal yang bisa membuat kita itu ya memanfaatkan dunia kita, fasilitas dunia kita untuk akhirat kita setidaknya. Itulah setidaknya untuk kawan-kawan sekalian, ya kita harus lebih pandai untuk bergaul, untuk kita lingkari diri kita ya tetap lingkaran syariat Islam gitu. Jangan sampai keluar dari lingkaran syariat Islam itu. Iya benar-benar. Gitu ya, mudah-mudahan jangan kita ngikuti lingkaran syariat Islam itu, kita tetap di dalam siratul mustaqim. Amin. Kak, Gitu. kayaknya tadi kita mau persiapan syuting Ustadznya. Ustadznya ntar lagi mau isi kajian. Iya, saya kan untuk datang. Udah tadi kita setting. Kita ngobrolnya jadi agak lama. Iya jadi. Karena soalnya ya, karena pas-pas juga ya Bang. Iya, ada teman juga ya. Karena mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, Oke, nah. kita siap dulu yuk. Yuk. Enggak, kita tutup dulu. Oh iya, kita tutup dulu. Oke, mana? Tutup ya. Oke lah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ini di mana di sana? Ada apa? Ini settingannya. Iya. Ya. Audionya? Audionya kita cut dulu. Kita